Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap hari Basar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustaz Safrul Ramadan. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu telah silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang selalu bersolawat, kita berharap memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum memasuki kita melaksanakan sholat zuhur, seperti biasa, yaitu kita menyampaikan tausiah untuk pencerahan, terutama bagi yang menyampaikannya. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, tidak terasa kita saat ini sudah berada tanggal 22 Desember 2022. Itu artinya tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan Januari tahun baru Masehi. Jadi Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka hendaknya setiap kita memasuki tahun baru, sebelum memasukinya hendaknya kita menjadi renungan bagi kita. Apa-apa saja kan yang telah kita persiapkan, telah kita lakukan selama di tahun 2022 ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mengatakan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah ia kerjakan untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini menegaskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah bahwasanya maksud daripada Allah mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap
diri kita, memperhatikan apa-apa yang kita laksanakan, apa-apa yang telah kita kerjakan, kita persiapkan untuk hari esok. Artinya apa? Dikatakan oleh imam tersebut, amal-amal apa sajakah yang telah kita laksanakan selama di tahun 2022 ini. Apa-apa saja amal-amal, apakah itu amal soleh yang nantinya menyelamatkan kita di hadapan Allah, atau justru sebaliknya, justru amal-amal buruk yang nantinya akan menyengsarakan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada amal-amal tersebut, karena ada dosa-dosa tersebut yang nantinya akan membuat kita sengsara di hadapan Allah. Salah satunya ada yang disebut dengan dosa jariah, dosa yang akan terus mengalir nantinya kepada orang yang melakukan yang tersebut. Maka dalam Islam bukan hanya ada yang disebut dengan pahala jariah, akan tetapi ada ternyata yang disebut juga dengan dosa jariah. Dalam surah Yasin dikatakan ayat 12 yang menjadi dasar akan adanya dosa jariah tersebut, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabun imamun mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasanya kamilah sesungguhnya, kata Allah, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang akan mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan akibat dampak daripada apa yang mereka tinggalkan. Jadi yang dicatat ternyata oleh malaikat yang senantiasa berada mendampingi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ternyata yang dicatat bukan hanya amal baik kita, bukan hanya amal buruk kita, dosa kita. Ternyata dampak akibat dari dosa-dosa kita pun nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Contoh jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, dan itu kita lakukan di depan orang yang banyak, ada orang yang melihat kita berbuat dosa yang tersebut, maka tanpa kita sadari, meskipun kita tidak mengajak orang itu melakukan dosa yang kita berbuat, ternyata esokan harinya mereka pun berbuat dosa, diakibatkan mereka melihat kita melakukannya. Ternyata ini nantinya akan berdampak buruk kepada orang yang melakukan pertama kali tersebut, karena dosa setiap orang yang contoh dia melakukan kemaksiatan tersebut akan mengalirlah dosa-dosanya. Jadi jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuat maksiat ditengok orang lain, orang itu beri contoh perbuatan maksiat yang nampak kita yang melakukan tersebut, maka tanpa kita sadari dosa akibat orang itu melakukannya berdasarkan kita yang mencontohkannya, maka kita akan mendapatkan dosa itu terus-menerus mengalir. Meskipun nantinya kita sudah di alam barzakh, meskipun nantinya tulang-tulang kita sudah hancur menjadi tanah, maka otomatis dosa itu pun akan terus mengalir. Maka bukan hanya pahala jariah, ternyata dosa jariah pun ada di dalam Islam. Jadi jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka hendaklah kita memperhatikan apa yang kita sedang lakukan. Makanya berpikir sebelum melakukan sesuatu, karena dampaknya sangatlah luar biasa nantinya. Maka jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka mesti kita itu mencontoh baginda Rasulullah. Ada beberapa amalan yang senantiasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka amalan-amalan inilah yang mesti kita laksanakan agar nantinya persiapan kita untuk di akhirat nanti bisa nantinya amal-amal ini yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah tahajud. Rasulullah itu, makanya Rasulullah sehabis sholat isya maka mempersegerakan untuk istirahat kalau tidak ada kegiatan lainnya. Agar apa?
agar nantinya di sepertiga malam bisa bangun dan melakukan sholat sunnah tahajud. Maka sholat sunnah tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu yang diwajibkan kepada kita. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah senantiasa mengisi hari-harinya senantiasa mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Isi hari-hari kita, setiap waktu kita gunakan untuk murojaah, untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran. Makanya minimal di dalam keluarga kita ada salah satu anak kita yang kita masukkan di pondok tahfiz, agar nantinya ini bisa mengalirkan pahala, mentransfer pahala kepada kita sebagai orang tuanya. Yang ketiga, sunnah Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah duha. Menjaga sholat sunnah duha. Maka sholat sunnah duha dikatakan juga orang yang melakukannya itu dapat nantinya sebagaimana setiap ruas tulang kita itu memerlukan untuk bersedekah. Dengan melaksanakan sholat duha ini sudah mengganti daripada sedekah daripada setiap ruas tulang kita ini. Maka jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya adalah perhatikanlah apa-apa yang telah kita lakukan. Merenunglah kita sebelum tidur, apa dosa yang kita lakukan selama ini, maka bertobatlah kepada Allah. Jika dosa itu berhubungan kepada Allah, maka mohonlah ampun kepada Allah. Akan tetapi ketika dosa itu berhubungan sesama manusia, maka tentunya ini tidak bisa hanya diselesaikan kepada Allah, tetapi justru kita menjumpai orang-orang yang kita sakiti selama ini, mohonlah diridhoi, mohonlah diikhlaskan apa-apa yang telah kita ambil darinya, atau kita ganti kembali, dan mohonlah kita mohon maaf kepadanya atas kesalahan-kesalahan yang telah menyakitkan hatinya. Maka jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tersebut. Bertakwalah kita kepada Allah, bukan hanya cukup bertakwa, perhatikanlah apa-apa yang telah kita lakukan selama ini, apakah itu amal kebaikan yang menyelamatkan kita, atau justru amal buruk yang nantinya akan menyengsarakan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah tausiah singkat yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan, mengintrospeksi diri kita, apa-apa kesalahan yang telah kita lakukan. Maka hendaknya di tahun 2023 nanti tentu kita bisa mengintrospeksi diri kita, yang buruk kita tinggalkan, yang baik tentunya lebih kita tingkatkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.